Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lois Pangdami Siregar. Di sini saya ingin menjelaskan file Java dan juga file XML yang ada di dalam aplikasi yang kami buat. Yang pertama akan kita bahas adalah file Java. Di sini ada home activity yang bertindak sebagai layar dashboard utama. Di home activity ini akan memuat data ringkasan jumlah total ternak, total sapi, dan total kambing dari API dashboard.php dan juga memuat jadwal mendatang dari API jadwal mendatang.php. Di home activity.java ini juga ada button kelola semua ternak yang akan membawa pengguna ke main activity.java. Yang kedua ada main activity.java. Main activity.java ini adalah kelas utama untuk manajemen daftar ternak. Di sini akan memuat seluruh data ternak dengan API read.php. Kemudian bisa menangani aksi pengguna seperti menambah data ternak baru dengan API create.php, menghapus ternak dengan API delete.php, juga melakukan pencarian. Aktivitas ini menggunakan Activity Result Launcher agar secara otomatis merefresh jika ada data ternak yang diubah di detail ternak activity. Yang ketiga ada detail ternak activity.java yang berfungsi untuk menampilkan informasi rinci dari satu ekor ternak. Kelas ini memuat riwayat kesehatan dari API kesehatan read.php. Di kelas ini juga bisa menangani aksi pengguna seperti update data ternak ke API update.php serta menambah dan menghapus catatan kesehatan ke API create kesehatan.php dan kesehatan delete.php. Kemudian selanjutnya ada kelas adapter yang berfungsi untuk menghubungkan data dan tampilan daftar. Yang pertama, ternak adapter.java yang berfungsi menghubungkan data array list ternak dengan recycler view di main activity. Yang kedua ada kesehatan adapter.java menghubungkan data array list catatan kesehatan dengan recycler view di detail ternak activity. Kemudian jadwal adapter.java yang menghubungkan array list jadwal dengan recycler view di home activity. Selanjutnya ada model data. Di sini yang pertama ada ternak.java yang berisi ID ternak, jenis ternak, dan bobot. Kemudian yang kedua ada catatan kesehatan.java. Di sini berisi variabel ID ternak, tanggal, jenis kegiatan, obat, vaksin, dosis, catatan. Yang terakhir ada jadwal.java yang berisi variabel ID ternak, jenis kegiatan, dan tanggal pengingat. Selanjutnya kita masuk ke file XML atau file tampilan dan layout. Di sini yang pertama ada activity home1.xml. Ini adalah tampilan dashboard dari aplikasi kami menggunakan material card view untuk menampilkan dua kartu yaitu ringkasan dan jadwal mendatang. Kemudian ada recycler view dengan ID jadwal mendatang untuk menampilkan daftar. Setelah itu ada main activity.xml. Di bagian atas ini terdapat search view untuk mencari data ternak. Kemudian di bagian bawah terdapat floating action button untuk menambah data ternak. Selanjutnya ada activity detail ternak 1.xml. Ini adalah tampilan layar detail ternak, tampilan detail dari suatu ternak. Setelah itu ada layout item. Yang pertama item list.xml. Ini adalah tampilan satu baris untuk daftar ternak di main activity. Kemudian ada item kesehatan.xml. Ini adalah tampilan satu baris dari daftar riwayat kesehatan. Kemudian ada item jadwal. Ini adalah tampilan satu baris untuk daftar jadwal di dashboard. Kemudian selanjutnya ada layout dialog. Yang pertama dialog tambah ternak. Yang kedua dialog update ternak. Dan yang terakhir dialog tambah kesehatan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan diagram activity akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Naufal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Naufal. Di sini saya akan menjelaskan diagram activity dari aplikasi yang telah kami buat. Jadi di sini kita mulai menjelaskan. Yang pertama, tindakan membuka aplikasi, lalu sistem akan menampilkan halaman dashboard, ringkasan, dan daftar jadwal. Lalu klik lihat kelola semua ternak. Lalu sistem menampilkan halaman manajemen ternak, daftar, dan pencarian. Dari halaman manajemen ternak ada 3 aksi yang bisa kita pilih. Di sini ada klik ikon tambah ternak,
pilih dan klik data ternak, dan pilih dan ikon hapus data ternak. Kalau kita klik tambah ternak, sistem akan menampilkan dialog tambah ternak, lalu isi data ternak dan simpan. Kalau kita pilih klik ikon hapus data ternak, sistem akan menampilkan konfirmasi penghapus data ternak, lalu kita klik hapus. Yang ketiga, kita pilih klik data ternak, sistem akan menampilkan masuk ke halaman detail ternak. Dari halaman detail ternak akan ada 3 aksi yang bisa kita pilih. Di sini kita klik ikon update data hewan ternak, sistem akan menampilkan dialog update ternak, form terisi, dan update data hewan ternak dan simpan. Klik ikon tambah riwayat kesehatan, sistem akan menampilkan dialog kesehatan kosong. Lalu isi riwayat kesehatan dan simpan. Klik ikon hapus riwayat kesehatan, sistem akan menampilkan konfirmasi penghapus riwayat kesehatan, lalu pilih hapus. Lalu di sini ada update data hewan ternak dan simpan, isi riwayat kesehatan dan simpan, pilih hapus. Semua akan ke penyimpan di database dan memuat ulang halaman detail ternak. Dari sini kita klik tombol kembali, lalu sistem akan menampilkan halaman manajemen ternak, daftar dan pencarian. Lalu kita klik kembali dan selesai. Saya menjelaskan dialog activity yang telah kami buat. Baik, kembali bersama saya Lois, saya akan menjelaskan demo aplikasi yang telah kami buat. Pertama-tama, halaman yang muncul pertama kali saat pengguna menekan aplikasi kami adalah dashboard peternakan. Di dashboard ini akan muncul ringkasan ternak dan juga jadwal mendatang. Kemudian pengguna bisa menekan button kelola semua ternak ini. Lalu pengguna akan masuk ke halaman manajemen utama dari aplikasi ini. Di sini seluruh data ternak akan ditampilkan. Kemudian ada fitur pencarian jika pengguna ingin mencari data ternak yang dibutuhkan, contoh X00. Kemudian pengguna juga bisa menambahkan data ternak dan juga bisa menghapus data ternak. Saya akan mencontohkan bagaimana cara menambah data ternak. Pertama, kita klik button tambah ternak ini, kemudian kita masukkan ID dari ternak kita. Contoh, kita buat S99. Jenis ternak sapi, kemudian bobotnya 999. Kemudian kita simpan. Setelah itu, pengguna bisa memilih salah satu data ternak untuk diklik, dan sistem akan masuk ke halaman detail ternak. Pada halaman detail ternak ini, pengguna bisa mengupdate data ternak. Sebagai contoh, di sini saya ubah dari bobot sapi menjadi 910. Kemudian simpan. Di halaman detail ternak ini, pengguna juga bisa menambahkan riwayat kesehatan. Contoh, pada tanggal pengecekan atau tanggal pelaksanaan vaksinasi atau vitamin, kita masukkan. Kemudian jenis kegiatan, contoh vitamin mingguan. Kemudian pengguna bisa menggunakan fitur tanggal pengingat. Karena vitamin mingguan, kita taruh di minggu depan. Kemudian nama obatnya, ini adalah vitamin C, sebagai contoh. Kemudian dosis, ini opsional, bisa kita masukkan 5 mili. Catatan, pengguna bisa menambahkan catatan pada saat terakhir pengecekan. Contoh, kita buat sehat dan aktif. Jadi terakhir pengecekan, ternak ini sehat dan aktif. Kemudian kita simpan. Kemudian kita kembali. Data ternak otomatis terupdate. Kemudian kita kembali ke halaman dashboard. Di sini jadwal mendatang otomatis akan tampil. Berikut aplikasi yang telah kami buat dan penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.